wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ilmu lingkungan dan mitigasi bencana. Cara menanggulangi dan mitigasi bencana polusi udara. Saya Juandini. Saya Amelin Fahesa. Saya Miftahul Jannah. Dan saya Khairi Sabila. Hidup di bumi sudah tidak lagi dapat terbebas dari polusi. Bentuk polusi cukup beragam saat ini, mulai dari polusi air, polusi tanah, polusi udara, hingga polusi suara. Semua polusi tadi membawa dampak yang kurang baik, terutama bagi kesehatan. Polusi udara misalnya, selain dapat memicu masalah pada kesehatan paru-paru, polusi udara juga dapat meningkatkan resiko glaukoma yang dapat berakibat kebutaan. Polusi udara adalah pencemaran pada udara karena adanya bahan pencemar yang berada di ambang batas. Polusi udara adalah masalah lingkungan yang nyata. Banyak negara telah menyatakan perang untuk melawan polusi ini dan menekan peningkatan pemanasan global. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, maupun biologi dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, yang dapat mengganggu estetika dan kenyamanan, serta merusak properti. Pencemaran udara ini dapat ditimbulkan oleh beberapa sumber alami maupun dari kegiatan manusia. Beberapa definisi mengenai polusi suara, panas, radiasi, ataupun polusi cahaya ini disebut sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia sama dengan halnya pencemaran udara yang terjadi di ruangan terbuka. Pencemar udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah suatu substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemaran udara primer, karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran udara sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Jadi pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Ada beberapa sumber datangnya polusi udara. Yang pertama itu sumber yang berasal dari aktivitas manusia, seperti transportasi, industri, pembangkit listrik, gas buangan pabrik. Yang selanjutnya itu ada sumber alami, seperti gunung berapi, rawa-rawa, kebakaran hutan, denitrifikasi, dan lain sebagainya. Orang-orang yang sering terpapar polusi udara memiliki peningkatan sebanyak 6% untuk mengalami gangguan glaukoma. Glaukoma dapat menyebabkan kebutaan permanen, artinya kebutaan ini sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Penyebab paling umum yang terjadi yaitu penumpukan tekanan cairan di mata, lalu membuat kerusakan saraf optik yang menghubungkan mata ke otak. Selain itu, polusi ini juga dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Akibat jangka panjangnya dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan munculnya permasalahan ekonomi, sosial, keluarga, dan masyarakat. Kehidupan saat ini sudah dikurung dengan pencemaran udara dari berbagai arah. Kabut asap dari alat transportasi sudah memenuhi ruang udara untuk bernafas. Ditambah lagi munculnya pencemaran udara dari rumah tangga seperti asap rokok dan pembakaran sampah.
Selanjutnya, cara penerapan mitigasi bencana polusi udara untuk anak SD. Jadi, cara mengatasi polusi udara salah satunya adalah dengan lebih banyak menanam pohon. Karena hampir semua kota besar di dunia ini memiliki masalah yang sama, yaitu kemacetan dan polusi udara. Tentu kita semua sudah gerahkan melihat langit yang berwarna abu-abu setiap harinya. Jadi, maka dari itu kita bisa memulai melakukan cara yang mengatasi polusi udara dengan cara yang sederhana. Bahkan anak SD saja bisa melakukannya. Jadi langkah penanggulangan pencemaran udara ini memang tidak bisa dilakukan hanya sekali atau 2 kali. Butuh rencana jangka panjang dan perubahan besar dari sisi regulasi maupun perubahan gaya hidup banyak orang. Namun, langkah besar tersebut pasti selalu dimulai dengan langkah yang kecil, bukan? Yang bisa dilakukan sendiri. Jadi, jangan tunda lagi nih untuk mulai menerapkan cara mengatasi polusi udara yang akan saya jelaskan. Langkah pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Asap yang timbul dari kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang polusi udara paling besar. Karena hal itu, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ini bisa menjadi langkah yang sangat signifikan untuk mengurangi pencemaran yang terjadi. Untuk memulainya, kita semua dapat membatasi penggunaan dalam jarak tertentu. Misalnya, jika kita membawa kendaraan sendiri apabila tujuan yang dituju tidak memiliki akses kendaraan, kita harus menggunakan kendaraan bermotor. Jika memang kita harus menggunakan kendaraan bermotor, kita harus melakukan langkah-langkah yang akan saya jelaskan, yaitu tidak menyalakan mesin saat berhenti dalam waktu yang cukup panjang, mengendarai motor atau mobil dengan baik, misalnya dengan cara mengurangi rem, khususnya kayak seperti rem mendadak gitu, untuk menghemat bahan bakar, jadi sehingga polusi udara pun bisa berkurang. Jika memungkinkan, cobalah beralih ke kendaraan listrik atau mungkin sepeda sekalian berolahraga. Selanjutnya, memelihara lebih banyak tanaman. Kita tidak perlu punya lahan yang luas nih untuk bisa menanam jumlah tanaman yang di rumah gitu. Cukup dengan memelihara tanaman hias seperti lidah mertua di dalam pot bisa membantu menyaring udara yang ada di dalam ruangan loh. Dan yang keempat itu menghentikan kebiasaan merokok. Asap rokok ini merupakan salah satu penyebab polusi udara di dalam ruangan. Hal ini merupakan hal yang paling umum yang sering kita jumpai. Jadi sehingga menghentikan kebiasaan merokok ini bisa menjadi salah satu cara mengatasi polusi udara yang ampuh. Bahaya merokok pun tidak hanya dapat merusak kesehatan perokok aktif dan perokok pasif, tapi juga dapat membahayakan perokok ketiga. Siapa sih perokok ketiga ini? Perokok ketiga atau third hand smoke tidak perlu berada di ruangan yang sama dengan perokok untuk merasakan dampak buruknya gitu. Sebab partikel bahaya dari asap rokok ini bisa menempel di berbagai fasilitas umum yang pernah terpapar polusi ini. Selanjutnya, membakar sampah menjadi sumber polusi udara. Sebaiknya kita tidak membakar sampah karena salah satu kebiasaan buruk yang masih sering ditemukan adalah membakar sampah. Padahal asap dari pembakaran tersebut sangatlah berbahaya dan bisa menyumbangkan pencemaran udara di sekitar kita. Yang keenam itu membatasi penggunaan listrik. Membatasi penggunaan listrik di rumah juga bisa menjadi salah satu langkah penanggulangan pencemaran udara yang paling efektif. Jadi mulai sekarang kita coba sama-sama untuk selalu mematikan alat elektronik yang sedang tidak terpakai. Yang ketujuh, menjaga rumah agar tetap bersih. Jadi udara kotor ini bisa masuk ke dalam rumah dari berbagai sisi. Hal inilah yang menyebabkan rumah menjadi berdebu. Agar debu tersebut tidak makin menyebar ke sela-sela benda yang ada di dalam rumah, daripada menyapu, memang lebih baik dan lebih efektif kita menggunakan vacuum cleaner dengan fitur penyaringan udara. Selain itu, yang penting untuk menjaga rumah dari debu adalah rutin membersihkan lantai dengan pel. Jadi kita semua, anak-anak juga bisa sebaiknya secara teratur menyiram halaman rumah dengan air agar tetap lembab dan debu tidak mengering dan hingga terangkat ke udara lalu terbawa masuk hingga ke rumah. Pentingnya mengatasi pencemaran udara ini untuk kesehatan. Yang pertama, mengatasi polusi udara ini bisa membuat anak-anak, kalian, kita semua jadi lebih sehat. Mengurangi polusi udara ini penting untuk masa depan buah hati. Seperti yang kita ketahui, dampak dari pencemaran udara bagi
kesehatan itu sangatlah beragam. Namun, tahukah kita semua, tahukah Anda apa yang akan terjadi jika polusi udara bisa dikurangi? Sebuah penelitian di Amerika Serikat mengungkapkan hal positif yang sudah terjadi saat polusi udara di suatu daerah berkurang. Seperti tingkat kematian. Tingkat kematian dan penyakit jantung itu menurun. Jadi penelitian ini mengungkapkan sejak diberlakukannya larangan merokok di Irlandia khususnya, tingkat kematian penduduk menurun hingga 13% loh. Nah, selain itu juga kemunculan penyakit jantung iskemik menurun 26%. Dari kejadian penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK berkurang hingga 32%.